Saya sangat ingin saudara bertumbuh di dalam mencintai kitab suci, dan saya tidak bisa menolong saudara kecuali Tuhan beranugerah. Mari belajar cinta kitab suci. Jangan cuma mau tahu, saya perlu dapat sesuatu yang praktis. Hal praktis nggak penting. Kitab suci jauh lebih penting. Setelah saudara cinta kitab suci, baru hal praktis bisa terjadi. Di dalam On Christian Doctrines, Agustinus mengatakan menafsirkan Alkitab itu ada tujuan. Percuma diberitahu cara, kalau saudara tidak tahu tujuannya apa. Kalau saudara diberi mobil, saya berikan mobil ke Filbert, misalnya sebuah Ferrari Lusso, yang klasik. Ini harganya 10 kali Ferrari baru. Ini nggak mungkin saya berikan, saya nggak punya uangnya. Waktu saya berikan Ferrarinya ke Filbert, lalu saya mengatakan, Filbert, saya akan latih kamu cara nyalakannya. Pertama, nyalakan kontaknya. Lusso ini agak aneh, ini mobil lama. Waktu saudara sudah nyalakan, saudara harus tekan untuk bikin mesinnya nyala. Dan mesinnya juga mesin kuno, jadi dia harus hati-hati nyalakan. Setelah nyala, pelan-pelan tunggu sampai sudah agak panas, baru masukkan gigi, injek dulu koplingnya. Ini bukan otomatis tentunya. Lalu pelan-pelan masukkan gas, injek. Kemudian saya ajarkan semua cara. Lalu Filbert sudah siap, mau kendarai mobil. Tapi dia nggak jalan-jalan. Saya tanya, Filbert, kenapa nggak jalan? Dia jawab, saya nggak tahu mau kemana. Nah, kalau nggak tahu mau kemana, apa gunanya pengetahuan menyalakan Ferrari? Apa gunanya punya mesin yang dalam 3 detik bisa 100 km per jam? Apa gunanya punya kemampuan dari berapa ratus tenaga kuda kalau dia nggak tahu mau kemana? Sekarang orang tanya, gimana cara baca Alkitab? Agustinus bilang, sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, baca Alkitab buat apa? Kenapa lu baca Alkitab? Saudara bilang, oh supaya ngerti doktrin. Ngerti doktrin supaya apa? Oh supaya tahu cara hidup baik. Hidup baik untuk apa? Hidup baik ya supaya masuk surga. Masuk surga untuk apa? Daripada masuk neraka, itu bukan jawabannya. Saudara kalau ditanya, kenapa pilih masuk surga? Supaya aku bisa menikmati Tuhan. Nah ini jawaban final. Menikmati Tuhan. Mengagumi dia. Mengalami kemuliaan dia. Ini tujuannya. Maka Agustinus mengatakan, kalau engkau baca Alkitab dengan tujuan itu, seluruh Alkitab indah. Tapi kalau engkau tidak punya tujuan itu, engkau ingin tahu gimana sih cara kerja di kantor yang Kristen, bagaimana cara pilih pacar Kristen, ini banyak yang tanya loh. Kalau kita bikin seminar pemuda, cara cari pacar Kristen yang sukses, yang belum punya pacar ikut, yang sudah punya pacar pun siapa tahu harus ganti, mereka juga ikut. Nah maka kalau saudara mengatakan gimana cara bergaul, bagaimana cara punya teman, bagaimana cara ini, cara itu, baca Alkitab, nggak akan kena. Saudara tidak akan menikmati Alkitab. Saudara akan bosan dengar khotbah yang terlalu banyak bahas Alkitab. Ini kan penyakit orang Kristen sekarang. Khotbahnya terlalu doktrin. Sebenarnya yang dimaksud doktrin adalah terlalu banyak bahas Alkitab. Saya jarang bahas doktrin. Saya banyak bahas latar belakang Alkitab. Dan orang tetap komplain. Ya semoga bukan saudara ya. Kalau engkau juga komplain, bertobatlah kamu sebelum Tuhan hajar kamu. Saya hamba Tuhan yang memberitakan apa yang penting dan kamu anggap remeh. Kamu tanggung jawab sama Tuhan. Saudara jangan atur saya. Pak, saya nggak perlu firman seperti ini. Silakan komplain ke Tuhan. Tuhan yang gerakkan saya. Kalau saudara mengatakan khotbahmu kurang alkitabiah, silakan. Itu saya terima. Tapi kalau engkau mengatakan khotbahmu kurang praktikal, saya pertanyakan konsep praktikalmu. Karena konsep praktikalmu sangat kacau. Saudara jangan pikir yang praktis itu adalah tahu cara hidup. Seperti tadi, apa gunanya punya Ferrari kalau engkau tidak tahu mau pergi kemana? Apa gunanya baca Alkitab jika engkau tidak tahu apa tujuan hidup? Jika yang kita jalankan dalam hidup bukan untuk memuliakan Tuhan, percuma dengar khotbah, percuma baca kitab suci. Tapi kalau saudara ingin mengenal Tuhan, ingin kagumi dia, ingin menikmati dia di dalam segala keadaan hidup, ini penting, segala keadaan hidup. Saudara mau kaya sambil menikmati Tuhan. Saudara miskin, saudara ingin mengalami kekuatan meskipun miskin tetap menikmati Tuhan. Sehat, saudara ingin dapat anugerah supaya di dalam sehat memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Sakit, saudara ingin dapat kekuatan di dalam sakit pun tetap memuliakan Tuhan, tetap menikmati dia. Nah ini kuncinya. Maka seluruh kitab suci jadi indah bagi saudara. Maka saya berani mengatakan jika engkau tidak merasa khotbah di sini indah, berarti konsepmu tentang hidup salah. Engkau tidak berusaha cari bagaimana menikmati Tuhan. Karena kalau itu yang dicari, seluruh bagian dari kitab suci itu indah. Mau baca apapun. Nah maka mari kita rubah tujuan. Baru kita boleh menikmati Ferrarinya. Boleh menikmati tafsiran. Boleh menikmati Alkitab diekspos, diberikan dan dijelaskan. Nah maka saudara sekalian, ketika kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin kenal dia, kita ingin seluruh hidup kita dijalankan dengan senang sama Tuhan. Dialah keinginan terbesar, dialah kekagumanku yang paling besar, dialah kerinduan jiwaku yang paling besar. Ini semua adalah keindahan bagi manusia.
Kalau kita belum mengalami ini, mari doa, minta Tuhan, saya juga ingin mengalami keindahan sedemikian. Tuhan tidak marah kalau saudara belum mengalami ini, tapi saudara jangan tenang. Saudara harus mengatakan, saya nggak bisa hidup, kecuali saya punya tujuan untuk Tuhan. Tapi kok saya nggak rasa itu penting ya? Nah, saudara harus pelan-pelan belajar dan bertumbuh di dalam kehidupan yang menikmati Tuhan. Karena hidup yang seperti ini adalah hidup yang sangat indah di dalam keadaan apapun.